Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Husnul dengan NIM 25005120008. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai probabilitas pada mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Rosi Endah Permatasari, SEME. Kita masuk kepada konsep dasar probabilitas. Probabilitas sendiri atau biasa kita kenal dengan kata peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, ada beberapa istilah pada probabilitas. Yang pertama yaitu ruang sampel atau S, yaitu semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Yang kedua yaitu titik sampel, merupakan anggota dari ruang sampelnya sendiri. Nah, banyak dari titik sampel ini bisa kita lambangkan dengan NS. Nah, yang ketiga yaitu kejadian atau A, yaitu sebagian dari ruang sampel yang kita inginkan. Nah, banyaknya kejadian dapat kita lambangkan dengan NA. Nah, di sini juga kita bisa melihat adanya rumus probabilitas, yaitu PA sama dengan NA per NS, dengan keterangan PA merupakan peluang kejadian A, NA adalah jumlah kejadian yang kita inginkan, sedangkan NS yaitu jumlah seluruh kemungkinan. Nah, probabilitas sendiri memiliki rentang dari 0 hingga 1. Nah, jika probabilitas bernilaikan 0, berarti suatu kejadian mustahil akan terjadi. Sedangkan jika probabilitas bernilai 1, berarti suatu kejadian itu pastilah terjadi. Nah, dan sedangkan jika nilai probabilitas berada di antara 0 dan 1, maka berarti kejadian tersebut memiliki kemungkinan untuklah terjadi. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis probabilitas. Yang pertama yaitu teoritis, dengan cara kerja menggunakan rasio jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah total kemungkinan yang ada. Dengan contoh, peluang munculnya angka gambar pada pelemparan koin adalah P sama dengan 1/2, karena koin hanya memiliki dua sisi, yaitu angka dan juga gambar. Jenis yang kedua yaitu empiris, dengan cara kerja dihitung dari frekuensi kejadian aktual dibagi dengan total jumlah percobaan. Contohnya seperti jika kita melemparkan koin sebanyak 100 kali percobaan dan sisi gambar muncul sebanyak 55 kali, maka probabilitas empirisnya yaitu P sama dengan 55/100 sama dengan 0,55. Yang jenis terakhir yaitu subjektif, dengan cara kerja didasarkan pada seberapa yakin seseorang akan suatu hasil. Nah, contohnya yaitu seorang ahli meteorologi memperkirakan bahwa adanya kemungkinan 70% akan terjadi hujan pada hari ini, berdasarkan analisis cuaca dan insting profesionalnya. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai probabilitas, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kombinasi dan juga permutasi. Kombinasi merupakan susunan yang tidak memperhatikan urutan. Dengan rumus, kombinasi sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Sedangkan permutasi merupakan susunan yang memperhatikan urutannya. Dengan rumus, permutasi sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Dengan n merupakan total unsur keseluruhannya, sedangkan r yaitu banyaknya unsur yang akan kita amati. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua contoh soal kombinasi dan juga permutasi. Kita masuk kepada contoh soal kombinasi terlebih dahulu. Dari 4 siswa akan dipilihnya 2 siswa untuk mengikuti lomba. Berapa banyakkah cara pemilihannya? Nah, karena hanya memiliki 2 siswa dan urutan yang tidak penting, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, kita ketahui di sini ada N yaitu 4 dan R-nya adalah 2. Jadi, kombinasi sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 dikali 1 dikali 2 faktorial, sama dengan 12/2, sama dengan 6. Jadi, ada 6
banyaknya cara pemilihan agar kita mendapatkan 2 siswa untuk mengikuti lomba. Nah, kita masuk kepada contoh permutasi. Dari 3 peserta akan dipilihnya juara 1 dan juara 2. Berapa banyakkah kemungkinan hasilnya? Nah, karena juara 1 dan juara 2 itu berbeda posisi, maka urusan itu sangatlah penting. Maka kita menggunakan rumus permutasi di sini. Nah, yang kita ketahui di sini N-nya yaitu 3 dan R-nya yaitu 2. Jadi, permutasi sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2, yaitu 6. Nah, setelah kita memahami kombinasi dan permutasi, kita bisa mengetahui cara mencari probabilitas menggunakan kombinasi dan permutasi. Nah, contoh soal yang pertama yaitu contoh soal mencari probabilitas menggunakan kombinasi. Dari 5 siswa yang terdiri dari 3 perempuan dan juga 2 laki-laki, akan dipilihnya 2 siswa secara acak. Nah, berapakah peluang terpilihnya 2 perempuan? Nah, untuk mencari NS dan NA-nya, kita perlu menggunakan rumus kombinasi. Nah, yang pertama kita harus mencari NS-nya terlebih dahulu dengan rumus kombinasi sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorial sama dengan 60 per 10, yaitu 10. Nah, jadi NS-nya adalah 10. Nah, kita lanjut mencari NA-nya dengan rumus yang sama, yaitu kombinasi sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 faktorial sama dengan, per 1 dikali 2 faktorial. Nah, yang kita dapatkan yaitu 3. Jadi NA-nya adalah 3. Setelah mengetahui NA dan NS-nya, kita dapat menggunakan rumus probabilitas, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 3 per 10. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh mencari probabilitas menggunakan permutasi. Dari 3 siswa yang terdiri dari A, B, dan C, akan dipilihnya ketua dan wakil. Berapakah peluang A menjadi ketua dan B menjadi wakil? Nah, seperti tadi kita belum mengetahui nih NS dan NA-nya. Kita cari dulu menggunakan rumus permutasi. Permutasi sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial, yaitu 3 faktorial per 1 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, untuk NA-nya sendiri, kita sudah mengetahui nih, NA-nya itu 1, karena jumlah kejadian yang kita inginkan itu hanya ada satu susunan. Jadi, setelah mengetahui NS-nya 6 dan NA-nya 1, maka kita bisa menggunakan rumus probabilitas seperti tadi, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 1 per 6. Kita masuk kepada aturan probabilitas. Aturan probabilitas sendiri ada 4. Yang pertama, yaitu probabilitas saling lepas, yaitu 2 kejadian atau lebih yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Kita dapat melihat di sini ada rumusnya, yaitu P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Di sini pun ada contoh soalnya, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapakah peluang munculnya angka 2 atau angka 5? Pertama, kita harus mencari PA dan PB-nya terlebih dahulu. PA-nya yaitu NA per NS sama dengan 1 per 6. Sedangkan PB sama dengan NB per NS sama dengan 1 per 6. Lalu, barulah kita menggunakan rumus probabilitas saling lepas, yaitu PA gabungan B sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Nah, setelah itu, aturan probabilitas nomor 2 yaitu probabilitas tidak saling lepas, yaitu 2 kejadian atau lebih yang bisa terjadi secara bersamaan dengan rumus P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, contohnya yaitu dalam sebuah kelas berisikan 40 mahasiswa, adanya 25 mahasiswa yang menyukai matematika, 20 mahasiswa menyukai statistik,
dan 10 mahasiswa lainnya menyukai keduanya. Nah, berapakah peluang seorang siswa yang dipilih secara acak menyukai matematika atau statistik? Nah, pertama kita cari dulu PA dan PB-nya terlebih dahulu. Nah, PA-nya yaitu NA per NS sama dengan 25 per 40. Sedangkan PB-nya yaitu NB per NS yaitu 20 per 40. Sedangkan untuk 10 mahasiswa yang menyukai keduanya itu termasuk pada PA irisan B sama dengan 10 per 40. Nah, kita masukkan kepada rumus probabilitas tidak saling lepas, yaitu P A gabungan B sama dengan 25 per 40 ditambah 20 per 40 dikurang 10 per 40. Nah, karena penyebutnya itu sudah sama, jadi kita langsung saja yaitu 35 per 40 sama dengan 7 per 8. Itulah hasil yang kita dapatkan. Kita masuk kepada aturan yang ketiga, yaitu probabilitas dependen, yaitu kejadian di mana hasil suatu peristiwa itu memengaruhi hasil peristiwa lainnya atau dipengaruhi dengan rumus P B dengan syarat A sama dengan P A irisan B per PA. Dengan contoh soal seperti sebuah sekolah punya 100 siswa kelas 12, dengan 60 siswanya ikut ekskul basket, sedangkan 50 ikut futsal, dan 20 diantaranya ikut keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak yang ternyata mengikuti ekskul basket, maka berapakah peluang anak itu juga ikut ekskul futsal? Nah, yang pertama kita harus mencari PA irisan B-nya terlebih dahulu, yaitu 20 per 100 sama dengan 1 per 5. Setelah itu kita mencari berapa PA-nya terlebih dahulu, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 60 per 100 sama dengan 3 per 5. Nah, setelah mengetahui keduanya, kita bisa mencari probabilitas dependennya, yaitu 1 per 5 dibagi 3 per 5. Atau bisa kita menjadikan kali, yaitu 1 per 5 dikali 5 per 3, sama dengan 1 per 3. Kita lanjutkan pada aturan yang terakhir, yaitu probabilitas bebas, yaitu kejadian di mana hasil suatu peristiwa itu tidak memengaruhi hasil peristiwa lainnya, dengan rumus P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah koin dan sebuah dadu dilemparkan secara bersamaan. Nah, berapakah peluang munculnya gambar pada koin dan angka 6 pada dadu? Nah, kita mencari PA-nya terlebih dahulu, yaitu NA per NS, yaitu 1 per 2. Sedangkan PB-nya yaitu NB per NS sama dengan 1 per 6. Kenapa? Karena koin itu hanya memiliki dua sisi ya, sedangkan untuk yang B itu adalah dadu karena memiliki 6 sisi angka. Setelah kita mendapatkan dua itu, yaitu PA dan PB, maka kita masukkan pada rumus PA irisan B sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 12. Itulah hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi probabilitas atau peluang komplement. Nah, yaitu peluang komplement ini adalah peluang semua kejadian yang bukan A dengan rumus 1 dikurang PA. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada contoh soalnya, yaitu diketahui suatu kantong berisikan 8 bola merah, 4 bola putih, dan 2 bola hijau. Nah, peluang terambilnya bola yang bukan merah adalah, nah, kita ketahui di sini adalah NA-nya yaitu 8, karena kita fokus pada bola merahnya saja. Sedangkan NS yang merupakan keseluruhan yaitu berarti 8 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 14 jumlah bola keseluruhannya. Setelah itu kita masukkan kepada rumus, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 8 per 14 sama dengan 4 per 7. Setelah kita mengetahui nih PA-nya itu berapa, barulah kita bisa mencari peluang komplementnya, yaitu 1 dikurang 4 per 7. Nah, 1 itu kita bisa artikan 7 per 7 dikurang 4 per 7, ya, dengan hasil 3 per 7. Lalu ada frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan suatu kejadian ini adalah perkiraan atau ekspektasi berapa kali suatu peristiwa akan terjadi.
dengan rumus frekuensi harapan sama dengan N dikali PA. Nah, di sini kita bisa melihat ya contohnya lagi. Dengan soal sebuah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali. Nah, berapakah frekuensi harapan munculnya angka 4? Nah, kita tahu di sini N keseluruhannya itu adalah 120. Sedangkan NA-nya adalah 1, karena kita hanya ingin mencari frekuensi harapan berapa munculnya angka 4 saja. Sedangkan NS-nya karena berbentuk dadu, maka memiliki 6 sisi angka. Kita mencari PA-nya terlebih dahulu. Nah, dengan cara yang sama, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Setelah kita mendapatkan PA-nya itu berapa, barulah kita bisa mencari dengan rumus frekuensi harapan, yaitu 120 dikali 1 per 6 sama dengan 20. Jadi itulah hasil yang kita dapatkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu probabilitas merupakan konsep dalam statistika yang digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dengan kita memahami konsep dasar probabilitas, jenis-jenis probabilitas, kombinasi, permutasi, aturan probabilitas, peluang komplement, dan frekuensi harapan, kita dapat menghitung peluang suatu peristiwa secara lebih tepat dan juga sistematis. Pemahaman tentang probabilitas ini sangatlah bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan serta menganalisis berbagai situasi yang mengandung ketidakpastian. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila adanya kesalahan, mohonlah dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.